Ya, saya lanjutkan ya materinya. Maaf, jadi karena pakai Bandicam, biar batas waktunya 10 menit dan gampang diupload ke YouTube ya. Tadi kan saya sudah bahas yang kedua ya, sistem habitus. Yang pertama Theophrastus, saya lanjut tentang John Ray. Nah, setelah dikelompokkannya jenis tumbuhan atas dasar pohon, semak, dan herba, kemudian dikembangkan sama John Ray. Masih John Ray ini kemudian mengelompokkan lagi jenis tumbuhan berdasarkan pohon, semak, dan herba. Misalkan kalau herba, maka dia termasuk kelompok yang imperfecta, maksudnya tidak sempurna, kemudian perfecta, sempurna. Nah, tumbuhan yang sempurna ini dikelompokkan lagi menjadi dikotilkah atau monokotilkah gitu. Nah, kemudian dia kelompokkan lagi arbores, yaitu tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Nah, tumbuh-tumbuhan berkayu itu dia kelompokkan lagi dikotilkah atau monokotil. Kemudian muncullah teori sistem numerik yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus ya pada abad ke-17. Nah, ini juga merupakan salah satu ahli botani yang berperan penting dalam taksonomi tumbuhan. Jadi kalau si Carolus ini mengelompokkan tanaman itu berdasarkan pada putik dan benang sari. Dia fokus pada alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya, mengenai jumlah stamennya, maksudnya putik, stamen itu putik, kemudian penyatuan dan panjang dari putik tersebut. Nah, berdasarkan riset-riset yang dia lakukan atas dasar alat perkembangbiakan tumbuhan, kemudian dia mengelompokkan 24 kelas jenis tumbuhan ya, mulai dari kelas 1 itu Monoandria, kelas 2 itu Diandria, sampai seterusnya kelas 24 itu Christogamia ya, lumut, jamur, dan ganggang. Kemudian yang keempat, sistem alam yang dipelopori oleh A.L. de Jussy. Nah, dia ini mulai mengelompokkan lagi jenis tumbuhan berdasarkan tidak sekedar menyederhanakan objek studi, namun ingin mencerminkan apa sebenarnya yang dikehendaki oleh alam gitu. Nah, di sini dia mulai mengelompokkan lagi jenis-jenis tanaman ya yang dia lanjutkan dari sistem numerik ini gitu. Nah, dia kelompokkan lagi di sini. Di sini dia mengelompokkan 3 jenis. Yang pertama itu Acotyledon ya, terdiri dari 1 kelas 6 suku. Ini kelompok tumbuhan bawah nih, jamur, paku-pakuan, lumut, dan ganggang. Kemudian kelompok kedua Monocotyledon, terdiri dari 3 kelas ya dengan 16 suku. Yang ketiga Dicotyledon gitu. Yang kelima, sistem filogenetika. Nah, sistem filogenetika ini adalah sistem yang kita sebagai dasar dan sistem taksonomi yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, ini juga didukung oleh teorinya Darwin, Charles Darwin, di mana makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil evaluasi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks gitu. Nah, ini sistem filogenetika ini dipelopori oleh Engler dan Friend. Sampai saat ini banyak dianut. Jadi mereka menciptakan penggolongan tumbuhan sekaligus juga mencerminkan urutan-urutan golongan itu dalam perkembangan filogenetika yang menunjukkan tingkat kekerabatan. Jadi mereka dari hasil ilmu-ilmu yang sudah diturunkan beberapa ahli botani, mereka mengelompokkan ada sekitar 13 kelas ya. 13 kelas dari taksonomi tumbuhan. Kita lihat. Nah, ini dia ada 13. Yang pertama, divisi 1 sampai 11 itu Talophyta, yaitu kelompok tumbuhan ganggang dan jamur. Kemudian divisi 12 Embryophyta Asiponogamea, kelompok tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Kemudian divisi 13 Embryophyta Siponogama atau Spermatophyta ya, kelompok tumbuhan. Kemudian dia kelompokkan lagi apakah Gymnospermae atau Angiospermae. Kemudian Angiospermae dia kelompokkan lagi monokotil dan dikotil. Nah, kalau Gymnospermae seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Kemudian Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Ini sejarah tentang klasifikasi taksonomi ya, cerita tentang sejarah taksonomi tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang
pemberian tata nama pada pohon, bagaimana cara pemberian namanya. Nah, ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya ya, agar nggak terskip. Soalnya kalau biasa saya selalu bilang agar videonya itu 10 menit dan gampang diupload di YouTube. Terima kasih.